Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi kedua. Ya, ya seperti saya jelaskan sebelumnya, alterasi itu lebih banyak sebenarnya konsepnya mengubah secara kimia atau dalam bahasa kitanya merubah sifat dalam dari apa namanya? Ya dari mineral tertentu ya. Nah, ini ada contoh hidras. Jadi prosesnya ada empat ini lah kurang lebih. Ya, kurang lebih ada empat. Ada hidrasi, artinya penambahan air ya, atau ada juga dehidrasi beberapa atau pengurangan air. Ada karbonasi ya, dan ada juga sebaliknya. Ada oksidasi, pengikatan logam logam metal terhadap oksigen, atau ada juga reduksi. Kemudian ada juga sulfidasi, ini pengikatan logam sama dengan sulfur. Seperti itu. Ya, operatornya H2O, CO2, oksidasi dan sulfidasi. Parameternya kalau secara alami ini adalah tekanan, viscositas, konsentrasi dan seterusnya. Ini adalah sifat dari fluidanya. Oke, kita lihatnya dehidrasi contohnya. Muscovite dan seterusnya. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian yang paling umum terjadi dehidrasi adalah hidrolisis, penambahan air. Ya. Kemudian ada juga nanti sulfidasi. Yang perimeter, jadi yang Anda perlu ketahui adalah hidrolisis dan sulfidasi. Mudahnya hidrolisis seperti ini prosesnya ya. Ini dia. Ya. Jadi ini primer, ini sekundernya. Kalau terjadi retrograde ya penurunan. Atau kalau sulfidasi itu besi ini dia diikat menjadi FeS2 ya. Jadi pengikatnya adalah sulfur. Seperti itu. Dari mana besinya? Bisa dari sisa reaksi ataupun bisa dari mineralogi yang lain. Misal ini dari hematit atau magnetit. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi ada 7 parameternya ya. Temperatur, kimia, tekanan, komposisi batuan induk, permeabilitas, eh, reaksinya, dan durasinya. Ini mempengaruhi luas tidaknya dari alterasi. Tapi dari semua yang paling berpengaruh adalah temperatur dan pH. Ya, ini derajat keasaman. Biasanya alterasi itu memang terjadi pada kondisi-kondisi asam atau kurang dari 7. Seperti ini. Ini ada kondisi asam, kemungkinan ini 3. 2 sampai 3 pH-nya. Oke, seperti itu. Ya. Nah, ini kalau untuk reaksi ini misalnya ada vein itu adalah silika atau kuarsa padatan dari larutan, hasil persintase larutan yang bereaksi dengan sewaktu menjadi larutan bereaksi dengan batuan dinding H2O, maka dia akan merusak. Misalnya yang dirusak adalah plagioklas, maka dia akan melepas Al, melepas Si ya. Tadi ada hidrolisis, alkali-alkalinya akan lepas ya. Kemudian nanti ditangkap aluminium masuk ke mineral tertentu menjadi klorid. Jadi ada nanti terjadi metasomatisme dan seterusnya. Oke. Sehingga nanti ada time 0 ini durasi ya. Masuk, ada bereaksi, ini langsung meningkat, semakin lama semakin meningkat dan terjadi reaksi yang berantai gitu. Nah, ini untuk genesa atau di kelompok alterasi ya. Ini ada yang asam, disebut asam. Ini ada netral, uh, atau biasanya juga near netral ya, tidak netral, near netral. Dan kemudian ada alkalin ya. Alkalin ini umumnya adalah kelompok-kelompok mineral yang, jadi Anda perhatikan di sini klorid sampai sini, kecuali ini adalah mineral yang mengandung, biasanya mengandung FeMg ya, walaupun kita nggak tahu rasionya ya. Ini masih ada Fe-nya, klorid smektit. Untuk elite smektit masih ada Mg-nya biasanya
ini ke atas. Yang non logam ya, yang non logam dia lebih ke alumina, Ca, Na, seperti itu. Oke, kecuali ini kalau ini logam, metal ya. Kalau rutil dia sisa, ini TiO2. Anotasinya juga seperti itu. Tofat juga seperti itu, sisa. Oke. Jadi ini yang asam itu cenderung berwarna cerah, netral mendekati kehijauan, yang ini dia lebih hijau. Kecuali Adorea dan kalsium dia warnanya lain. Oke. Ini ada proses terbentuknya alterasi dari proses magma tersebut, ini magma intrusif ya, dan terjadi reaksi. Nah, perhatikan ini ada gradien suhu. Ini kalau disederhanakan ya, kalau disederhanakan dia seperti ini. Ini air permukaan dan seterusnya. Kemudian air magmatik, bagaimana perbedaannya? Kalau air magmatik dominan, maka sebenarnya dia akan lebih cenderung menghasilkan logam seperti ini dan jadi hexylpidation di permukaan. Kalau magmatik bercampur dan menghasilkan hasil base metalnya tinggi, ya, ini pH-nya nih. Kalau metal dominan dia lebih netral dan lebih banyak menghasilkan emas, seperti itu. Ini untuk konsep epithermal, ya. Kemudian kalau ada alterasi hidrotermal, bagaimana cara mengetahuinya? Jadi pertanyaan ini harus bisa dijawab. Jadi kalau Anda mau belajar alterasi hidrotermal, ini harus bisa dijawab. Apakah batuan teralterasi? Artinya mineral sekundernya seberapa banyak? Apa jenis batuannya? Ini host rock, biasanya orang nyebut host rock, batuan asalnya, karena ini mempengaruhi ke mineral sekunder. Ya. Terus bagaimana yang terbentuk ini masuk ke teksturnya nanti. Kemudian kelompok mineral alterasi apa saja? Nah, kelompok assemblage ini nanti melihat ke lebih ke konsep pH tadi versus temperatur. Kemudian perubahan tekstur apa saja yang terlihat ini. Kemudian bagaimana rutan ini mendapatkan sepatnya timingnya ya. Ini genetik. Dan apakah ada perubahan komposisi kimia? Nah, ini pasti ada. Ya, pasti ada. Lanjut. Apakah batu laterasi? Pertanyaan lainnya adalah apakah ada halo? Halo ini adalah garis bayang ya, seperti yang slide yang tadi ini. Nah, ini halo. Ini halus, namanya ini halus. Oke. Kemudian kehadiran batu laterasi sebagian atau total. Kemudian kehadiran mineral terasi tadi sahabat atau terjadi tekstur pengisian tidak pengisian itu seperti ini. Pengisian. Seperti ini pengisian. Ya, ini pengisian. Ya, lunit pengisian, ya. Anda perhatikan, ada tekstur yang masih terlihat jelas, ini masih porfiritiknya jelas, masih jelas. Ini sudah hilang phenocrystnya, kali ini bagi quartz asam ini hilang, tapi masih terlihat tekstur asalnya. Nah, jadi ini pertanyaannya adalah ini host rocknya apa? Nah, gitu kan. Ini kemungkinan ini andesite, kalau yang ini kemungkinan ya andesite menjadi andesite. Dan seterusnya ini untuk yang lebih berat lagi, nanti Anda bisa baca sendiri. Kemudian cara mengidentifikasinya itu adalah satu, mineral assemblage-nya seperti apa, perubahan kimia seperti apa, intensitasnya. Secara mikroskopis, poin yang utama adalah mineral assemblage, mineral apa aja yang hadir. Tentunya dia harus tahu konsep primer dan sekunder tadi, buat intensitasnya apakah pervasif atau tidak, atau mengisi apa gimana. Ya ini ya. Oke. Ini contoh gradasi pada hexylpidation epithermal. Jadi umumnya alterasi itu dari pathway, dari retakan yang keluar larutan, dia akan lebih cenderung membanyakin silika, ya. Kemudian akan menurun pH-nya, ini yang untuk sana yang berubah adalah jelas pH tadi dan temperatur. Semakin ini lebar tidaknya, ya dimensi ini adalah tadi tergantung dari waktu. Ya. Contoh ini ada contoh-contoh batuannya. Nah, logam ada di mana? Logam mineralis ini akan ada di pusatnya. Pasti akan ada di pusat. Akan banyak di pusat. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian ini kita mempelajari alterasi dan bagaimana cara ngeplotnya. Ya, nanti di sesi berikutnya. Oke, terima kasih.